Bismillahirrahmanirrahim. Arsala anbiya dawi fatanah bisidqi wa tablighhi wal amanah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus para nabi-nabi Allah dawi fatanah yang mana memiliki 4 sifat yang wajib, yang mana memiliki 4 sifat yang wajib. 4 sifat yang wajib artinya harus ada pada para nabi-nabi Allah yang Allah utus. Fatanah yang pertama yaitu cerdas. Tidaklah Allah mengutus seorang para nabi melainkan harus cerdas. Arolih Nabi Oon, arolih Nabi bodoh. Nabi gue kudu cerdas. Artinya kalau kita di-IQ-kan itu tingkatannya di atas jenius. Jenius itu sudah luar biasa. Di atas jenius, di atas rata-rata. Di luar batas manusia secara normal. Itu para anbiya. Apalagi Nabi Muhammad SAW. Kecerdasan yang Allah berikan kepada para nabi itu sumber pusatnya itu pada Nabi Muhammad SAW. Laula Muhammad ma khalaqtu. Kalau bukan seandainya Nabi Muhammad, alam semesta ini enggak Allah ciptakan. Itu karena berkat hadirnya Nabi Muhammad SAW. Ketika Allah ciptakan Adam, yang mana sumber semua seluruh manusia di muka bumi ini, yang nanti nenek moyangnya adalah Adam. Ya. Itu sebelum Adam diciptakan, Allah sudah menciptakan nurnya Sayyidina Muhammad SAW. Lebih dulu nurnya Sayyidina Muhammad ketimbang diciptakannya Adam. Itu luar biasa. Kemudian ketika Allah ciptakan Adam, Allah titipkan nur Nabi Muhammad ya di tulang sulbinya Nabi Adam, yang mana terus itu akan menurun hingga lahirnya seorang manusia yang mulia, manusia yang penuh kesempurnaan, yaitu Sayyidina Muhammad SAW. Dari sini maka bisa kita pastikan semua para nabi itu harus cerdas. Yang pertama, pusat kecerdasan itu berasal dari Sayyidina Muhammad SAW. Di sini aslinya kurang pas kalau pakai bahasa cerdas. Kalau ada kata di atas cerdas, ada kata di atas jenius, maka itulah yang pantas. Cerdas kayak seakan-akan penormalan manusia ya. Kalau kita namanya pinter, ya kan? Bukan pinter berani, pandai ya. Pinter itu kayak pandai membohongi. Itu bukan bohong pandai namanya. Itu
para nabi sifatnya jujur, sidik. Makanya sahabat Nabi ada yang punya julukan As-Sidik. Sayyidina Abu Bakar As-Sidik. Itu artinya apa? Beliau Bakar As-Sidik salah satu sifatnya itu jujur, sangat jujur, dan meyakini membenarkan apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Jujur bukan hanya perkataan, tapi jujur perilaku. Ketika Nabi Muhammad SAW selesai daripada melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj, itu Isra Mi'raj secara akal dia nggak masuk. Nah, disitulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang langsung membenarkan atas peristiwa kejadian Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj itu bulan apa? Bulan Islamnya bulan Rajab atau Februari. Februari udah Sya'ban, puasa awal Maret. Gimana Februari? Bulan Rajab itu terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau di Sya'ban itu malam nisfu Sya'ban. Sama Ustaz setiap tahun bacakan kitab Madhafi Sya'ban itu kan pernah saya jelasin ya, di Rajab itu ada peristiwa mengenai Isra dan Mi'raj. Itu Sayyidina Abu Bakar membenarkan langsung, percaya. Walaupun tadi kayak seakan-akan kamu ngarang cerita, emang gak masuk kan? Nabi Muhammad SAW ketika diisrakan, ya, dijalankan, itu ketika perjalanan itu tempat duduk itu masih anak, gak nyampe 1 jam, ya, masih anak kayak kamu duduk lama, kamu duduk gini lama, berdiri, itu kamu pegang masih anak. Nabi Muhammad SAW, paham ya? Di luar ruang dan waktu, tembus alam ke ruang dan waktu, paham ya? Makanya kita hidup di dunia selalu dikejar, merasa tertekan oleh apa namanya ruang dan waktu kan, paham? Makanya kita hidup di alam dunia. Kalau kalian terlena atas kenikmatan dunia itu sia-sia. Kenikmatan dunia itu sesaat. Seberapa sih? Ada waktunya. Bener nggak? Ada waktunya. Maksiat nikmat, ya, main judi online, mabok, apalagi ikut tawuran, senang-senang dengan wanita, itu masih di dalam waktu. Ada waktu yang akan berakhir. Itu dunia. Nah, makanya jangan kau tukar kenikmatan akhiratmu demi kenikmatan dunia yang sesaat. Paham? Kita hidup di dunia penuh ketekanan, ada ruang, ada waktu. Kita butuh ruang, butuh tempat. Paham? Itu kita. Makanya pernah dengar alam akhirat, ya, itu 1 harinya akhirat di dunia sama dengan berapa tahun? Ya? Sama dengan berapa tahun? Nah, itu menunjukkan apa? Di sana itu nggak ada waktu, nggak ada siang, nggak ada malam, nggak ada sore. Alamnya seperti apa? Allah penuh dengan kobaran api. Makanya tadi Ustaz selalu mengingatkan kalian ngaji ada sampai mau gara-gara malas lebih alasan eben orang makan, ya, lebih alasan eben makan telat, itu jangan. Ustaz sudah hafal permainan itu semua karena Ustaz pernah menjadi santri, pernah menjadi keamanan, ya, santri yang tadi
jujur itu bagaimana? Walaupun dia memaksakan nggak terlihat itu kelihatan. Nah, ya. Makanya tadi kembali lagi kalian ya harus bisa memiliki daripada sifat para nabi. Kita harus bisa meniru walaupun tidak sempurna seperti mereka. Para nabi punya 4 sifat ini dan maksum Allah jaga. Ya, Allah jaga. Makanya wajar mereka tidak melakukan apa yang melanggar daripada perintah Allah. Ya, oleh Nabi kita Muhammad SAW jujur, kemudian menyampaikan risalah, menyampaikan apa yang telah diwahyukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasti menyampaikan tabligh, amanah. Amanah itu bisa dipercaya. Orang berani, orang pengkhianat. Ya. Andika Ustaz titip uang 100.000 atau 5.000. Andika pulang ke tengah jalan haus, pengen minum. Pakai uangnya sekali dulu, nanti di rumah minta sama orang tua. Itu udah gak amanah. Ingat itu. Walaupun diganti uang nilai yang sama. Dengarkan ini. Kalian harus tahu arti amanah sebenarnya. Banyak ini terjadi. Nah, ya. Terkadang guru juga ingin menguji muridnya, amanah tidak anaknya. Bukan hanya dengan uang, dengan barang misalkan. Ustaz titip pulpen ya jangan dipakai walaupun titik ya. Itu sudah aman, nggak bisa kebanyakan uang, dititipin uang 5.000 ya misalkan, dipakai dulu buat uang saku anaknya atau buat bayar utang. Nanti pas nyampe rumah, walaupun di pertengahan jalan teman kalian lagi bayar utang itu, paham ya? Terus untuk bawa uang 5.000-nya itu jangan dipakai, itu buat uang kamu, uang titipan. Kalau kamu memudahkan tadi, ya amanah segitu kamu jaga, pasti kamu akan sering melakukan pembohongan yang lebih besar. Itu pasti berawal dari situ. Paham ya? Ini uang berbayar utang. Nyampe rumah baru ada uang 5.000 di rumah. Tapi tadi kamu sudah melanggar amanah. Paham ya? Dan orang yang dititipin amanah belum tentu ridho, rela walaupun uangnya sama nilainya. Paham ya? Sudah batin dalam hatinya, artinya sudah bukan dititipin kok beraninya uangnya dipakai dulu balik buat jajan ya, walaupun dikasih nilai yang sama. Ketika saya minta, Andika uangnya mana bisa? Itu nomor serinya udah beda. Itu udah lama. Nah, kecuali kalau Ustaz bilang gini, Andika, Ustaz titip ke kamu uang 5.000, besok Ustaz ambil. Nanti kalau malam kamu mau pakai dulu. Yang penting besok udah ada 5.000, itu baru nggak apa-apa. Nah, tapi kalau orangnya cuma saya titip 5.000 ya, besok saya ambil. Ya jangan dipakai. Soalnya dari awal belum ada ketentuan izin ya dari yang dititipkan itu. Paham ya? Kayak seperti gini. Titip sepedanya ya. Nanti besok saya ambil. Tadi saya disuruh sama ibu saya buru-buru ya, karena ada saudaranya di rumah sakit. Kamu kalau mau pakai sepeda saya silakan. Dan besok saya ambil. Itu nggak apa-apa. Paham ya? Tapi kalau tadi belum diizinkan, ya jangan dipakai. Ya. Ridho dititipin motor PCI, betulan itu. Walaupun nanti motor PCI-nya diisi bensin 3 liter, tapi itu bukan hak kamu. Paham ya? Paham ya? Itu. Kecuali kalau pemiliknya, kamu kalau mau pakai nggak apa, asalkan jangan pilih kota Bandung gitu, kejauhan. Kalau
ya ini titip aja dipakai titip saya kamar mandi dulu ya dipakai kapan nanti saya bilang itu nggak sesuai namanya izin mau pakai itu yang benar izin dulu baru pakai jangan pakai dulu baru izin itu saja paham ya. Nah ini sering nggak apalagi kalian patiran mari dari kesuwen juga di situ saya yakin itu pasti ternyata itu bukan efeknya dia gimana. Dia juga saya mau marah teman sepatu saya bestie saya serba salah ya. Jadi makanya izin dulu memakai barang orang lain tanpa izin walaupun pasti dikembalikan itu namanya gosok itu haram dosa walaupun tidak hukumnya sama seperti mencuri. Kalau mencuri apa? Kita ngambil barang nggak ada niatan untuk mengembali, nah, itu mencuri. Bawahnya mencuri itu ada gosok. Gosok itu kita memakai barang orang lain tanpa izin dari pemiliknya. Senda saja. Misal saya kalau kamar mandi ada gayung pinjam itu udah haknya santri dari kita. Namanya santri pakai saja. Yang penting jangan bawa pulang begitu buat mandi di rumah gayungnya di rumah ada gayung bawa nanti kecoklek ya kembali. Nah itu haknya inventaris lembaga umum kan gitu. Paham ya? Kayak mic ini inventaris sholat. Paham ya? Dipakai untuk original jangan. Nah dan ketika mau minjem ya harus tetap bilang kepada pengurus musola kecuali kalau dipakai di sini ya kalau random ya. Nah, jadi seperti itu amanah. Kalian harus memahami arti daripada amanah yang sebenarnya. Tujuannya apa? Biar kalian tidak menjadi orang yang punya sifat pengkhianat. Ya itu bahaya. Kayak orang-orang korupsi itu hatinya ada sifat pengkhianat. Ya, dititipkan uang untuk disampaikan ke rakyat, kok malah dilem, kok malah dimakan. Jangan sampaikan. Contoh lagi, kalian menitipkan ini SPP, ya kan? Kalian bayar SPP, besar bukan bendahara, besar sampaikan. Tidak boleh sambil dosa, walaupun diganti. Dan itu amanah. Makanya kadang saya heran ada orang tua yang komen, kok saya SPP-nya kurang segini. Siapa yang makan? Siapa yang korupsi? Gitu. Bukan dari gurunya, tapi mungkin bukan dari warisannya. Dan ketika orang tua nitip SPP ke anaknya sudah amanah belum? Nah, takutnya diem-diem buat belanja Shopee, diem-diem buat beli motor. Nah, ya, SPP-nya disimpan, kembalinya kapan? Ketika nggak lupa, ketika 1 bulan 2 bulan baru dikasih ke ibu. Ibunya ya namanya bekerja lupa, pikirannya banyak, seakan-akan sudah banyak. Itu bahaya. Itu juga termasuk penyakit santri, itu sama. Nah, tapi di sini secara tidak langsung tak mungkin guru mengatakan anak Anda mungkin tidak amanah ya enggak. Orang tua mana yang tidak membela anaknya gitu. Tapi itu juga termasuk perbuatan jelek. Makanya dengan kalian suatu saat nanti akan menjadi seorang imam dalam keluarga, membina keluarga. Ketika kalian nanti suatu saat nanti punya anak, ketika anak salah jangan dibela. Itu menanamkan sifat preman pada anak. Nah, ketika anak salah, ya salah, jangan dibela. Ketika anak itu selalu berbuat salah, selalu merasa dibela orang tua,
Paham ya? Bahkan keberanian untuk kesalahan itu makin besar. Makanya kalian melihat teman-teman kalian yang berani melakukan kesalahan, apalagi di belajar sekolah orang terima. Yang ada bukan anak itu semakin berubah di sekolahkan, maka semakin membahayakan bukan hanya dirinya, tapi orang sekitarnya. Karena orang dipelihara, endo habis atau mampunya itu ada di antara kita merupakan dari ya, domen. Makanya kalian jangan takut dimarahin gara-gara kesalahan, dimarahin orang tua. Justru kamu bersyukur punya orang tua yang selalu membela karena kesalahan dalam artian memberikan hukuman ketika kamu bersalah. Itu niatan baik termasuk kepada kamu. Paham ya? Orang-orang tua dahulu itu seperti itu. Sekolahan digajar, dipukul pakai rotan, balik digajarin mati. Orang ini boros ya. Jadi bapak jadi ustaz naksir, ustaz pulang. Kamu itu boros ya. Gimana? Saya ngajari sama, jujur loh, bakirnya sama. Gimana? Kalau sekarang ada, siapa ngurusin mau belajar, ngurusin kumpul, namanya apa? Mulai parah nih, orang terima lapor polisi, santri model, murid model, jadi ya